Banyak yang mengatakan bahwa generasi kedua adalah golden age untuk K-pop. Generasi ketiga ini juga menjadi generasi yang paling populer dan membuat persaingan di industri musik K-pop makin sulit. Dengan jumlah followers membernya sudah puluhan juta. Inilah yang membuat kenapa K-pop generasi ketiga itu masih berada di puncak. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang K-popers generasi kedua dan K-popers generasi ketiga yang kembali berdebat tentang siapa sih yang sebenarnya membuat K-pop menjadi besar. Dan selain itu, kita juga akan ngebahas tentang kenapa sih K-pop generasi ketiga itu masih kuat dan juga tetap bertahan hingga sekarang. Meskipun K-pop generasi keempat katanya sudah dimulai. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kemarin aku buka TikTok dan gak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini FYP TikTokku itu muncul dengan tren yang mana? Trennya ini itu kayak mengadu domba K-popers generasi kedua dan juga generasi ketiga. Ada juga yang bilang, ini loh yang sebenarnya ngebuat K-pop jadi besar. Intinya perdebatan-perdebatan semacam ini terus terjadi dan masih banyak banget orang-orang yang melakukan stitch dengan video-video yang memperdebatkan tentang hal tersebut, dan bahkan banyak juga yang menyindir grup-grup tertentu. Dan gak hanya di video saja Cinggu, tapi di komennya lebih parah. Banyak banget yang saling serang satu sama lain. Dan kalian itu pasti tahu ya tentang apa sih yang diperdebatkan oleh K-popers generasi kedua dan juga generasi ketiga. Hal yang mereka perdebatkan adalah tentang siapa sih yang ngebuat K-pop itu menjadi besar dan juga gede sampai dikenal oleh banyak orang hingga sekarang ini. Lalu sebenarnya mana nih yang lebih berpengaruh? K-pop generasi kedua atau K-pop generasi ketiga? Untuk tahu hal itu, kita juga perlu tahu sejarah dari industri musik K-pop. Karena tanpa adanya sejarah, K-pop mungkin gak ada sampai sekarang ini. Banyak yang menyatakan lahirnya K-pop dipicu oleh kemunculan boy group bernama Sotaeji and Boys yang beranggotakan Sotaeji, Yang Hyunsuk, dan Lee Jono dengan melakukan debutnya pada tahun 1992. Melalui debutnya itu, Sotaeji and Boys mampu membawa angin segar ke dunia musik di Korea Selatan dengan menggabungkan 3 genre musik, yakni rap, rock, dan techno Amerika. Namun ketika mereka berada di puncak kejayaannya, Sotaeji and Boys memutuskan untuk bubar pada tahun 1996. Dan melihat kesuksesan dari Sotaeji and Boys, produser musik yang bernama Isuman memberanikan diri untuk mendirikan SM Entertainment di tahun 1995. Gak hanya itu saja, Isuman juga membuat sebuah gebrakan dengan cara mencari bibit-bibit unggul dan melatih trainee sebagai calon artis atau idol melalui sebuah sistem pelatihan yang disebut dengan trainee. Melalui trainee inilah Isuman ingin mencetak idol yang bisa dikatakan hampir mendekati perfect dengan berbagai macam talent dan kebiasaan tidak hanya di bidang tarik suara ataupun menari saja. Jadi oleh karena itulah SM Entertainment ini menjadi pencetus adanya sistem trainee guys. Lalu Cinggu, pada bulan September 1996 SM Entertainment melakukan debut untuk boy group pertama mereka yang diberi nama HOT, High Five of Teenagers, dengan genre musik yang lebih segar serta gaya berpakaian yang mencolok yang membuat HOT dengan mudah merajai tangga musik Korea Selatan dalam waktu singkat. Melihat kesuksesan yang dicapai oleh SM dengan boy group HOT, membuat produser-produser lain mencoba untuk membuat agensi milik mereka sendiri. Mulai dari JYP Entertainment yang didirikan oleh Park Jin Young pada tahun 1997, serta YG yang didirikan oleh Yang Hyunsuk pada tahun 1998. Kemudian nama-nama besar seperti HOT, SES, GOD, Pin KL, Baby Fox, Shinhwa, Such Kiss, Jewelry, dan masih banyak lagi itu mulai lahir dari agensi-agensi tadi. Dengan menerapkan sistem pelatihan yang telah dibuat oleh Isuman, serta menambahkan ciri khas dari agensi mereka sendiri, membuat ketiga agensi ini dikenal dengan nama Big Three dalam industri musik Korea Selatan hingga saat ini. Namun yang amat disayangkan dari generasi pertama ini adalah umur dari mereka juga tidak terlalu lama. Mereka itu cukup sebentar untuk berpromosi, dan setelah 2, 3, atau 5, 6 tahun mereka pun akhirnya bubar. Setelah itu barulah lahir K-pop generasi kedua. Dikarenakan kepopuleran dari boy group dan juga girl group di K-pop generasi pertama, ini juga yang membuat K-pop generasi kedua mudah diterima dan juga mencapai kepopularitasan. Pada generasi kedua ini, Big Three mulai mencoba untuk melebarkan sayap mereka di luar Korsel dengan menargetkan 2 negara tetangga, yakni Jepang dan Cina, dengan cara membawa musik yang telah populer di Korea dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang serta Mandarin. Meluasnya K-pop di Korea Selatan itu memunculkan istilah baru nih Cinggu, yaitu Hallyu ataupun Korean Wave. Hallyu tidak berhenti pada sektor musik saja, namun lama-kelamaan mulai
Menambah ke sektor hiburan lainnya, mulai dari drama TV, film, dan teater musik. Generasi kedua ini juga menghasilkan boy group dan girl group yang mulai dikenal di dunia internasional, termasuk Amerika dan Eropa. Grup-grup itu antara lain Super Junior, Wonder Girls, lalu ada SNSD, Big Bang, 21, Kara, Sistar, FX, Shiny, dan masih banyak lagi. Ada yang mau nambahin? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan perlu kalian catat juga ya, karena aku juga adalah K-pop dari zaman generasi kedua. Aku tahu bagaimana impact dari K-pop generasi kedua. Impactnya emang besar banget. Itu sampai booming banget di Indonesia pada saat itu. Kurang lebih di tahun 2011 atau enggak tahun berapa, aku lupa banget. Intinya pas pada saat itu ya, cinggu, banyak banget yang terpengaruh oleh K-pop generasi kedua. Dan banyak juga grup-grup dari Indonesia yang didebutkan pada saat itu. Dan aku juga sangat mengakui bahwa grup-grup Indonesia pada saat itu memang juga mencapai popularitas mereka. Sampai pada akhirnya grup-grup yang ada di Indonesia juga mencapai titik yang agak menurun gitu ya kan, makin rendah dan juga makin rendah. Hingga akhirnya banyak sekali grup-grup di Indonesia yang dibubarkan pada saat itu. Padahal kalau mereka tetap bertahan mungkin akan menjadi gede ya, karena musik mereka juga sangat oke-oke semua sih cinggu. Berkat kepopuleran boy group dan girl group pada generasi ini, banyak yang mengatakan bahwa generasi kedua adalah golden age untuk K-pop. Melihat antusias penggemar yang mulai merambah ke pasar internasional, membuat pemerintah Korea Selatan tidak segan untuk menganggarkan dana secara khusus untuk industri hiburan dengan tujuan meningkatkan devisa negara di bidang hiburan dan juga pariwisata. Nah, Cinggu melihat kepopuleran dari generasi kedua yang sangat menjanjikan, membuat agensi-agensi musik di Korsel semakin gencar mempersiapkan calon idol mereka dengan sangat matang. Bahkan ada yang sampai melakukan training hingga puluhan tahun lamanya sebelum dianggap siap untuk melakukan debut perdana bersama anggota boy group ataupun girl group yang lain. Tentu training yang memakan waktu ini tidak hanya berfokus pada musik dan tari, tapi juga sudah ke bidang lain, mulai dari acting, hosting, serta bahasa asing. Dan tak jarang juga mereka mendapatkan pengetahuan tentang tata krama. Generasi ketiga ini juga menjadi generasi yang paling populer jika dibandingkan dengan dua generasi sebelumnya. Itu semua dipicu oleh semakin mudahnya mengakses konten-konten K-pop melalui internet. Jadi cinggu, sekarang kalian udah tahu bagaimana sejarahnya. Dari sejarah tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap generasi itu memberikan pengaruhnya sendiri. Generasi pertama itu adalah tonggaknya. Kalau mereka nggak ada cinggu, nggak ada grup K-pop saat ini, oke? Generasi kedua itu juga tak kalah, mereka memberikan dampak yang sangat besar. Grup K-pop generasi kedua ini mampu membuat banyak orang di seluruh dunia jatuh cinta dengan mereka. Padahal kita sendiri, khususnya aku pada saat itu nggak ngerti mereka nyanyinya apa, tapi nggak tahu kenapa gitu. Musik mereka sangat bagus dan juga membuat kita jatuh cinta dengan lagu mereka. Dan cinggu, K-pop generasi ketiga ini membuat nama K-pop semakin besar dan juga makin besar. Apalagi didukung dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, semua orang itu dapat mudah mengakses informasi tentang K-pop. Bahkan sekarang kita itu nggak perlu sulit kayak dulu. Kayak dulu nih, misalnya kita itu mau nonton konten-konten yang berhubungan dengan K-pop, kita itu jarang banget atau sulit banget menemukan subtitlenya cinggu. Ada subtitle, biasanya subtitlenya pakai bahasa Inggris. Kalau sekarang kan mudah banget. Jadi sebenarnya agak kurang etis sih kalau kita itu memperdebatkan tentang hal yang satu ini. Karena cinggu, setiap generasi itu punya kekuatan dan juga impact mereka sendiri. Dan cinggu, kalian itu pasti tahu ya bahwa katanya K-pop itu sekarang sudah memasuki generasi keempat. Namun meskipun memasuki generasi keempat, grup K-pop yang sebelumnya atau di generasi kedua dan generasi ketiga itu masih memimpin. Generasi kedua itu ada SNSD, Big Bang, sampai Super Junior itu masih punya nama yang besar banget di Korea Selatan dan juga internasional. Khususnya untuk generasi ketiga, ini juga nggak kalah guys. Generasi ketiga, meskipun sekarang udah generasi keempat ya, tapi mereka itu masih tetap berada di puncak loh. Dan menurut aku ada beberapa alasan kenapa grup K-pop generasi ketiga itu masih berada di puncak dan membuat persaingan di industri musik K-pop makin sulit. Salah satu alasannya adalah dikarenakan musik mereka dan juga prestasi mereka yang sangat sulit banget untuk dilewati oleh artis lain ataupun junior-junior mereka. Bukan berarti tidak bisa, namun sangat sulit banget untuk dilewati. Ada beberapa grup K-pop yang menurut aku punya prestasi yang sangat sulit banget untuk dilewati yang lainnya, dimulai dari Blackpink deh. As you know, bahwa Blackpink ini merupakan grup K-pop dari YG Entertainment. Mereka itu punya 4 orang membernya ada Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa. Dan kalian itu pasti tahu, prestasi dari Blackpink itu bejibun banget. Jadi aku nggak mungkin dong nyebutin one by one. Bisa habis nih video ya, jadi aku akan nyebutin beberapa contoh prestasi mereka aja. Nah cinggu, salah satu prestasi yang amazing banget dari Blackpink, mereka itu meraih 3 rekor dunia Guinness World Records sekaligus. Hal itu adalah berkat lagu mereka yang How You Like That. Dengan lebih dari 86 juta viewers dalam hari pertama rilis, video tersebut juga memperoleh video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam dari pihak Guinness. Video musik yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam, dan video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh K-pop group. Yang sangat amazing dari Blackpink adalah member-membernya punya popularitas
popularitas yang besar dengan jumlah followers membernya sudah puluhan juta. Menurut aku ini adalah salah satu hal yang paling sulit banget untuk dilewati oleh artis yang lain, membuat member-membernya punya popularitas yang setara dan juga besar. Itu adalah salah satu PR yang benar-benar sulit banget. Apalagi setiap member dari Blackpink itu sudah digandeng sama brand-brand ternama dan juga termahal di dunia. Setelah Blackpink ada juga BTS. As you know guys, bahwa BTS ini itu membuktikan kepada kita semua bahwa dari manapun kalian berasal, kalau kalian itu punya musik yang berkualitas dan juga pasti punya member yang mempesona, tampan dan juga berbakat, kalian itu pasti akan menjadi sukses dan juga menjadi grup yang besar. As you know bahwa BTS adalah grup yang bernaung di bawah agensi Big Hit or Hype label dan mereka debut tahun 2013. Dan sebanyak perjalanan karir selama kurang lebih 8 tahun, sudah banyak banget deretan prestasi yang diraih oleh BTS. Eksistensi BTS pun semakin bersinar setelah mereka berhasil membawa pulang piala dari 4 kategori di ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia, yaitu American Music Award pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Dan harapan utama dari BTS sebenarnya adalah mendapatkan penghargaan dari Grammy. Grammy ini adalah penghargaan yang menurut aku emang sangat besar banget sih di dunia, dan juga nggak sembarang artis bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemarin BTS ini masuk ke dalam nominasi, tapi waktu itu masih belum rezeki, dan untuk sekarang kayaknya mereka masuk lagi deh. Dan kita harapkan ya semoga BTS dapat memenangkan Grammy. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke grup yang ketiga, yaitu grup dari JYP Entertainment. Kalian pasti tahu grup apa yang aku maksudkan. Siapa lagi kalau bukan Twice? Nah Cinggu, Twice sendiri itu dibentuk dari program Survival 16, dan mereka ini punya 9 orang member. Nah membernya itu ada Sana, lalu ada juga Jihyo, Mina, Nayeon, Jonghyun, Momo, Chaeyoung, Taehyun, dan juga Jui. Salah satu prestasi Twice yang membuat kita sangat amazing adalah jumlah desang yang didapatkan. Sejauh ini mereka telah memperoleh desang 16 dan mereka menjadi girl group yang memegang perolehan desang terbanyak. Dan jangan lupa juga bahwa mereka adalah satu-satunya girl band yang meraih penghargaan Song of the Year di Mnet Asia Music Award 3 tahun berturut-turut. Selain itu, netizen Korea juga berpendapat bahwa Twice ini punya basis penggemar yang sangat kuat. Hal itu dibuktikan dari penjualan album yang besar dan juga bagaimana statistik chart mereka. Meskipun pada saat comeback dengan Scientist, chart mereka mungkin agak kurang gitu ya kan, kayak anjlok gitu. Namun chart mereka di internasional itu sangat gede banget. Terutama chart di Billboard, chart mereka benar-benar amazing banget sih. Ini membuktikan bahwa basis penggemar dari Twice itu masih tetap sangat kuat banget. Selain itu ada pula grup-grup yang bernaung di bawah SM Entertainment juga punya popularitas yang besar di Korsel dan juga internasional, terutama untuk EXO dan Red Velvet. Untuk EXO sendiri, mereka saat ini lagi ditinggal dulu nih sama membernya bentar aja untuk menjalani wajib militer. Bahkan ini Cinggu, dalam laporan Brand Reputation di bulan November 2021, EXO meskipun gak comeback ya, mereka itu berada di top 5 atau tepatnya adalah di peringkat keempat dengan indeks reputasi brand mencapai 3.603.508, menandai peningkatan skor mereka sebesar 34,78% sejak bulan lalu. Amazing banget kan? Karena prestasi mereka banyak banget, aku akan sebutin satu aja deh yang legend nih. Jadi Cinggu, pada tahun 2013, EXO itu merilis album pertamanya yang So-So. Respon positif yang diterima sangat besar nih, sehingga mempengaruhi penjualan album tersebut. Saat itu penjualan musik dalam bentuk fisik sangat rendah, namun kehadiran EXO menjadikan mereka sebagai artis pertama dengan penjualan terbesar setelah 12 tahun lamanya di Korea Selatan. And for the last sample adalah Red Velvet. Red Velvet merupakan grup K-pop yang berasal dari SM yang punya popularitas besar. Siap comeback, chart mereka juga selalu tinggi dan selalu memiliki penjualan yang sangat bagus. Sebenarnya grup SM rata-rata punya kekuatan yang besar sih di hati para netizen, apalagi kalau mereka rajin comeback ya, yakin deh makin gede namanya. Example nih kayak SNSD, kalian tahu nggak SNSD peringkatnya di Brand Reputation bulan November kemarin berapa? Mereka itu berada di peringkat keempat dengan indeks berapa nih? 2.352.721. Sedangkan untuk Red Velvet, mereka itu berada di peringkat kelima Cinggu dengan indeks mencapai 1.979.555. Ini membuktikan bahwa kekuatan dari grup-grup SM emang besar banget sih. Terlepas mereka itu berasal dari generasi apapun, nama mereka itu tetap gede banget guys. Nah Cinggu, seperti yang aku jabarkan tadi, grup-grup K-pop di generasi ketiga itu punya prestasi yang sangat mengagumkan. Dan selain itu nih Cinggu, seperti yang aku perhatikan, basis penggemar untuk K-pop generasi ketiga itu masih sangat banyak dan juga kuat. Inilah yang membuat kenapa K-pop generasi ketiga itu masih berada di puncak dan juga memimpin industri musik K-pop saat ini. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Komen di kolom komentar ya. Aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu di video berikutnya. I'm Mr. K pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.